Hai, sahabat Shalom Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Vayehi. Tetapi sebelum kita sama-sama belajar mengenai Parasat Vayehi, Ima Ira mengingatkan kamu lagi ya. Jangan lupa setiap mengikuti Sabbath School, kamu harus membawa Alkitab kamu, nih kitab suci ya. Dan juga peralatan tulis nih, Ima Ira juga bawa nih ya. Jadi supaya kita belajar sama-sama ya Ladim ya, supaya kita semua semakin hari semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Ya pasti kita semua mau ya. Nah karena itu kita harus mengasihi Dia dengan cara apa? Mentaati semua perintahnya dan melakukannya sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Hashem. Haleluya. Nah ya Ladim, seperti tadi Ima Ira bilang bahwa kali ini kita akan belajar Parasat Vayehi. Vayehi itu artinya dan dia hidup. Sekarang kita coba sama-sama melihat gambar ya yang ada huruf Ibraninya karena kita akan sama-sama belajar huruf Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, Vayehi dieja dengan Vav, Yud, Het, dan Yud. Vav, Yud, Het, Yud. Dibaca Vayehi. Artinya dan dia hidup. Nah, tahun-tahun yang sulit dalam kehidupan Yaakov itu sudah berlalu, sudah selesai. Dalam parasa-parasa sebelumnya kita mendengar bagaimana kehidupan Yaakov yang sulit ya. Dia harus bermusuhan dengan Esaf kakaknya. Kemudian dia harus meninggalkan Kanaan, bekerja kepada Lavan, kemudian juga ditipu ya untuk mendapatkan Rahel istrinya. Kemudian juga anak-anaknya membohongi Yaakov dengan mengatakan bahwa Yosef anak kesayangannya itu sudah mati diterkam oleh binatang buas. Ya, semua itu sudah selesai. Yaakov sudah bergabung dengan Yosef anak kesayangannya di Mesir. Dan Yaakov sangat menikmati kehidupannya di Mesir karena dia dikelilingi oleh anak-anaknya, oleh menantunya, kemudian juga oleh cucu-cucunya. Ya, satu kehidupan yang luar biasa. Nah, setelah 17 tahun Yaakov tinggal di Mesir, Yaakov merasa bahwa sebentar lagi dia akan mati. Kemudian dia memanggil Yosef dan meminta Yosef berjanji kepadanya bahwa nanti ketika Yaakov meninggal, Yaakov ingin jenazahnya itu dibawa ke Kanaan. Dia tidak mau dikuburkan di Mesir, tetapi dia mau dikuburkan di Gua Mahpela bersama dengan Abraham dan Yitsak. Kemudian Yosef berkata, "Iya Bapak, aku akan melakukan apa yang diinginkan oleh Bapak." Kemudian Yaakov memanggil kedua anak Yosef, yaitu siapa? Iya, Efraim dan Manasye, untuk diberkati. Dan Efraim dan Manasye ini ya diangkat oleh diangkat anak oleh Yaakov, sehingga Efraim dan Manasye ini menjadi kepala suku dari suku-suku Israel. Yaakov memberkati Efraim dan Manasye, dan sampai sekarang berkat Efraim dan Manasye itu selalu diucapkan ketika setiap orang tua memberkati anak laki-lakinya. Kamu setiap Erev Syabat pasti juga mendapatkan berkat ya dari ayah kamu yang laki-laki, diberkati dengan berkat Efraim dan Manasye. Nah, setiap Sabat juga di sini Bapak-bapak Hasan juga akan memberkati anak-anak laki-laki diberkati dengan berkat Efraim dan Manasye. Sedangkan anak-anak perempuan diberkati dengan berkat siapa? Iya, Sarah, Rivka, Lea, dan Rahel. Ya.
Nah, sesudah Yaakov memberkati Efraim dan Manasye, dia memanggil seluruh anak-anak yang lain untuk diberkati juga. Nah, Yaakov dia memberkati anak-anaknya itu satu persatu. Dipanggil mulai dari anak yang pertama Ruben sampai dengan anak yang terakhir yaitu Benyamin. Semuanya dipanggil satu-satu dan diberkati satu-satu oleh Yaakov. Jadi tidak dikumpulkan bersama-sama gitu ya. Terus kemudian dia berkati semuanya, tidak. Tetapi Yaakov memanggil nama mereka satu-satu dan setiap anak itu mendapatkan berkat yang berbeda antara satu dan lainnya. Di sini kita belajar bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu spesial, setiap anak itu berharga di mata Tuhan. Ya. Nah, seperti sebagai contoh, ketika Yaakov memberkati Yehuda, dia mengatakan bahwa dari keturunan Yehuda itu akan muncul raja-raja Israel yang luar biasa. Kamu tahu siapa raja Israel yang terbesar? Iya, David, ya. Dan nanti keturunan David itu akan menjadi raja yang lebih besar lagi dari David. Yaitu siapa? Iya, Mesias ben David, ya. Kemudian dari suku Dan itu akan keluar hakim-hakim, akan lahir hakim-hakim yang luar biasa. Tadi Imam mengatakan bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu spesial. Bisa minta tolong ditayangkan gambarnya, ya. Nah, kalau kamu unik dan spesial, kira-kira nanti kalau kamu besar, kamu mau jadi apa ya? Tadi Ima Ira kasih contoh, dari suku Yehuda akan keluar raja-raja, dari suku Dan akan keluar hakim-hakim. Nah, kamu mau jadi apa? Iya, kamu doakan keinginan kamu itu kamu bawa di hadapan Hashem. Ya, nanti Hashem akan menolong kamu, memberikan kamu kekuatan sehingga kamu bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan. Nah, sesudah Yaakov selesai memberkati anak-anaknya dan cucunya Efraim dan Manasye, akhirnya Yaakov meninggal pada umur 147 tahun. Apa yang terjadi ketika Yaakov meninggal? Ya tentunya lah anak-anaknya, cucu-cucunya, saudara-saudaranya semuanya pada bersedih hati. Tetapi bukan hanya keluarga Yaakov saja yang menangisi kematian Yaakov, tetapi seluruh tanah Mesir menangisi kematian Yaakov. Kenapa? Karena Yaakov dikenal sebagai orang sadik, sebagai orang benar. Ya, orang-orang Mesir melihat kehidupan Yaakov yang luar biasa dan mereka diberkati oleh kehidupan Yaakov. Sehingga ketika Yaakov mati, semua Mesir berduka dan menangis. Ya, luar biasa anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita belajar bagaimana supaya kita menjadi orang sadik. Sehingga nanti ketika kita meninggal, orang-orang akan kehilangan kita. Orang-orang akan mengenang kita sebagai orang yang baik. Ya. Nah, saudara-saudara Yosef takut setelah Yaakov meninggal. Mereka pikir, wah jangan-jangan ini kesempatan Yosef nih untuk membalas dendam kepada kita karena kejahatan yang pernah kita lakukan kepada Yosef. Tetapi apa yang dikatakan Yosef? Tidak, aku tidak mempunyai rencana untuk membalas dendam kepada kamu saudara-saudaraku. Karena yang seperti aku katakan, ya, semua itu diizinkan terjadi oleh Adonai Elohim, ya, supaya membawa kebaikan. Pertama untuk aku, kemudian untuk kamu semua, cikal bakal bangsa Israel, kemudian untuk orang Mesir dan seluruh dunia. Jadi seperti yang aku katakan pada waktu-waktu yang lalu, aku sudah berdamai
Dengan diriku sendiri, aku sudah berdamai dengan kamu sehingga aku tidak mempunyai masalah apa-apa dengan kamu. Ya. Nah, luar biasa ya. Jadi ya kita juga harus belajar dari Yosef. Mesti bisa memaafkan saudara kamu, teman-teman kamu yang sudah menyakiti hati kamu. Kita serahkan aja semuanya sama Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi hakim antara kita, antara kamu dan orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Sungguh baik ya sikapnya Yosef, ini juga perlu kita tiru. Kemudian Yosef meninggal pada umur 110 tahun. Nah, sebelum meninggal, Yosef berkata kepada saudara-saudaranya. Sekarang kita buka kitab suci kita di Kejadian pasal 50 ayat 24 sampai ayat 25. Ima akan baca untuk kamu ya. Berkatalah Yosef kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Elohim akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Yitzhak dan Yaakov. Lalu Yosef menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Elohim akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ya. Jadi Yosef meminta kepada saudara-saudaranya agar nanti waktu dia mati, tulang-tulangnya itu dibawa keluar dari tanah Mesir untuk dikuburkan di Israel. Tapi sampai sekarang bangsa Mesir tidak mengizinkan tulang-tulang Yosef itu keluar dari Mesir. Jadi Yosef itu sampai sekarang masih dikuburkan di Mesir, ya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Yosef juga kembali mengingatkan saudara-saudaranya bahwa Tuhan akan membawa kembali keturunan Yaakov, bangsa Israel ini kembali ke tanah Kanaan, ke negeri yang dijanjikan oleh Adonai Elohim. Jaladim yang dikasih oleh Elohim. Sekarang kita coba lihat ayat hafalan kita, ya. Ayat hafalan kita saat ini lumayan panjang, tapi memang kamu harus dibiasakan untuk menghafal ayat-ayat yang baik dalam kitab suci ya, supaya hidup kamu juga diberkati. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Adonai Elohimmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti tertulis dalam hukum Moshe, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Nah, jangan lupa ada pekerjaan yang harus kamu kerjakan ya, yaitu mendownload gambar yang tadi itu ya. Kamu bisa melengkapinya dengan rambut kalau kamu laki-laki jadi seperti laki-laki, kalau kamu perempuan ya jadi seperti perempuan, seperti itu ya. Karena seperti Ima katakan tadi, setiap orang, setiap anak itu adalah unik dan spesial. Kol hakavod. Yesua Masiah memberkati. Sampai jumpa Syabat yang akan datang. Syabat Shalom.